Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimah, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 5, Kelompok 4, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu kontemporer di lingkungan sekolah. Adapun hasil analisis isu yang saya temukan adalah: pertama, rendahnya sikap ingin tahu peserta didik terhadap pembelajaran. Kedua, pembelajaran daring kurang efektif. Ketiga, kurangnya literasi peserta didik. Dari ketiga isu tersebut, akan dilakukan tapisan dengan metode USG. Berdasarkan tabel tapisan USG, nilai tertinggi adalah poin kedua tentang pembelajaran daring kurang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 harus segera diselesaikan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, peserta didik akan ketinggalan pembelajaran secara akademik. Kedua, peserta didik akan sulit memahami materi pengetahuan yang diberikan oleh guru, sehingga di jenjang berikutnya anak akan lebih mengalami kesulitan pada materi lanjutan. Ketiga, pengetahuan wawasan peserta didik semakin sempit. Setelah didapatkan satu isu dari teknik tapisan USG, selanjutnya akan dilakukan analisis mendalam dengan teknik fishbone. Berdasarkan diagram fishbone tersebut, dapat dianalisis penyebab kurang efektifnya pembelajaran daring, yaitu pandemi COVID-19, dukungan orang tua, kurikulum belum maksimal, metode yang sama untuk semua karakter peserta didik yang berbeda, kurangnya kemandirian peserta didik, kurangnya penguasaan teknologi, tidak memiliki gawai, terkendala jaringan. Dari penyebab yang menimbulkan pembelajaran daring tidak efektif tersebut, apabila tidak diselesaikan dengan segera, maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut. Pertama, learning loss, yaitu hilangnya minat belajar pada peserta didik yang disebabkan kurangnya intensitas hubungan dengan guru pada proses pembelajaran. Kedua, putus sekolah. Resiko putus sekolah semakin tinggi karena terpaksa membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, penurunan pencapaian hasil belajar. Peserta didik kurang merasa senang dan semangat dalam proses pembelajaran. Dari dampak yang ditimbulkan tersebut, saya akan temukan alternatif pemecahannya menggunakan SWOT. Yang pertama, strength. Semangat guru untuk mencerdaskan anak bangsa dan dukungan dari pemerintah dalam sarana peralatan jaringan. Kedua, weakness. Kesulitan dalam akses jaringan internet dan siswa kurang mampu kesulitan memiliki gawai. Ketiga, opportunity. Dana bantuan dari pemerintah untuk membeli gawai dan penguasaan teknologi. Keempat, threat. Jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan ekonomi. Berikut tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang ada di sekolah. Ada 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, home visit. Mengunjungi peserta didik yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran daring. Dengan ini, diharapkan peserta didik akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran daring dan termotivasi mengikuti pembelajaran. Kedua, untuk mendukung kemandirian peserta didik dalam belajar, guru dapat menggunakan metode belajar yang dikolaborasikan dengan hal yang menyenangkan, seperti tayangan video yang menarik. Hasil yang diharapkan, peserta didik dengan mudah memahami materi yang disampaikan dan mendapatkan hasil terbaik. Ketiga, meminjamkan gawai kepada peserta didik yang tidak memiliki gawai pribadi agar dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Dengan ini, hal yang diharapkan siswa dapat
tidak ketinggalan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Demikian paparan isu kontemporer yang ada di lingkungan sekolah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.